Susuri please. Sebelum mulai, ayo kita subscribe channel ini. Kisah Greget Tonggek lawan Busilo. Tersebutlah seorang patih dari Puri Wanayugianyar yang bernama I Gusti Madelot yang berkelana karena terjadi perang saudara di tempat asalnya. Sampailah di kerajaan Kesiman. Timbullah niat I Gusti Gedelot untuk mengabdi di sana. Tanpa panjang kata, I Gusti Gedelot pun melepaskan gelar gustinya menjadi Gedelot dan menghadap Raja Kesiman dan menyampaikan niatnya untuk mengabdi sebagai seorang patih. Raja Kesiman mau mengangkat Gedelot sebagai patih dengan syarat ia harus mencari tumbuhan sirih bertuah yang bernama Sedah Wong yang tumbuh di kuburan wilayah Kesiman. Ciri-ciri Sedah Wong adalah pohon sirih yang tumbuh mengeliliti pohon gedang renteng atau pepaya gantung. Dan setiap tengah malam pada hari tertentu seperti Kajang Kliwon, daun Sedah Wong akan bercahaya terang dikelilingi bola api yang berterbangan. Gedelot pun menyanggupi syarat Raja Kesiman tersebut. Ketika malam Kajang Kliwon, Gedelot segera menuju kuburan Kesiman. Sampai di kuburan, ia mencium aroma harum semerbak. Terlihatlah seorang wanita yang sangat cantik sedang duduk terdiam sambil menatapnya. Gedelot mendekati wanita itu dan bertanya siapakah dirinya. Kemudian si wanita berkata bahwa dirinya adalah seorang bidadari dari kahyangan yang tersesat di bumi. Gedelot tampaknya sudah terpikat dengan kecantikan wanita itu dan kehilangan akal sehatnya. Bahkan ia langsung melamar wanita itu. Namun anehnya si wanita menerima lamaran. Ketika Gedelot memeluk si wanita, betapa ia terkejut melihat di punggung wanita itu terdapat lubang menganga berdarah-darah dipenuhi dengan belatung. Gedelot segera melepaskan pelukannya dan menjauh. Tiba-tiba wanita itu berubah menyeramkan dengan taring panjang dan rambut aut-autan hingga menyentuh tanah. Gedelot baru tersadar jika ia sedang dipermainkan oleh sosok makhluk gaib. Makhluk itu tertawa menyeramkan dan berkata bahwa dirinya adalah Nyi Greget Tonggek, sang penguasa kuburan Kesiman, ratu seluruh makhluk gaib di wilayah Kesiman, abdi setia Dewi Durga. Nyi Greget Tonggek bertanya kepada Gedelot, apakah tujuan kedatangannya ke kuburan Kesiman pada saat tengah malam seperti ini? Gedelot mengatakan bahwa ia mencari tumbuhan sirih Sedah Wong untuk dihaturkan kepada Raja Kesiman karena beliau ingin menggunakan Sedah Wong sebagai pegangan dalam memimpin kerajaan Kesiman. Setelah mendengar perkataan Gedelot, Nyi Greget Tonggek tak mampu menahan amarahnya. Dari matanya dan ubun-ubunnya memancarkan api berkobar-kobar. Ia menatap tajam Gedelot, lalu berkata bahwa Sedah Wong adalah anugerah dari Dewi Durga yang ditempatkan di Setru Gandemayu atau kuburan wilayah Kesiman.
Sedah Wong menjadi sumber kehidupan dari Gregek Tunggek dan seluruh makhluk halus di Kesiman. Siapapun yang membawa Sedah Wong, segala ucapan yang ia katakan membuatnya memiliki kedikjayaan dan disegani oleh orang lain dalam hidupnya, dan hanya berhak dimiliki oleh orang yang terpilih. Dewi Durga menitahkan Gregek Tunggek dan seluruh kaum makhluk halus di wilayah Kesiman untuk menjaga Sedah Wong dengan baik. Gregek Tunggek pun bersumpah kepada Dewi Durga akan menjaga Sedah Wong dengan nyawanya. Gregek Tunggek menganggap Sedah Wong sebagai jiwanya sendiri. Karena itu, siapapun yang ingin mendapatkannya, Sedah Wong sama saja ingin mengambil nyawa Gregek Tunggek. Maka dari itu, siapapun dia, bahkan jika dia Dewa Siwa sekalipun, ia harus berhadapan dengan Gregek Tunggek. Mendengar penjelasan Gregek Tunggek, bukannya takut, keinginan Gede Lord untuk mendapatkan Sedah Wong semakin besar. Ia pun menantang Gregek Tunggek untuk mengadu kesaktian. Gregek Tunggek pun tertawa dan menerima tantangan tersebut. Pertarungan antara bekas patih kerajaan Wanayu dengan ratu makhluk halus di wilayah Kesiman akan terjadi. Pertarungan antara Gede Lord dan Nyi Gregek Tunggek tak bisa dielakkan. Kesunyian kuburan Kesiman pada malam itu menjadi terpecah karena pertarungan dua sosok sangat sakti yang saling mengadu kekuatan batin. Lalu Gregek Tunggek mengerahkan ribuan pasukan makhluk halusnya yang berwujud aneh dan menyeramkan untuk menyerang Gede Lord. Namun mereka tak mampu menembus perlindungan gaib milik Gede Lord. Melihat hal itu, Gregek Tunggek mengumpulkan seluruh kesaktiannya lalu menyerang Gede Lord, membuatnya jatuh tersungkur. Gede Lord yang terdesak kemudian berubah wujud menjadi sosok hewan gaib raksasa berbulu lebat yang dipenuhi api. Sosok itulah yang dikenal sebagai Banaspati Raja atau Barong Cat. Gregek Tunggek yang kewalahan menghadapi sosok tersebut tak mau kalah dan turut berubah wujud. Matanya bersinar bagaikan matahari kembar, taringnya memanjang, lidahnya mengeluarkan api menjulur hingga ke tanah. Pertarungan mereka semakin sengit dan sepertinya seimbang. Tiba-tiba Gregek Tunggek menghentikan pertarungan kembali ke wujud semula. Gede Lord kebingungan dengan apa yang dilakukan oleh ratu makhluk halus tersebut. Gregek Tunggek pun berkata bahwa sebenarnya Dewi Durga menitahkannya tak hanya untuk melindungi Sedah Wong dengan nyawanya, tetapi Dewi Durga juga menguji orang yang terpilih untuk mendapatkan Sedah Wong tersebut. Gregek Tunggek menguji Gede Lord dengan menggodanya dalam wujud wanita cantik menggunakan ilmu pudak setegal, tetapi Gede Lord gagal dalam ujian tersebut. Maka ia harus bertarung melawan Gregek Tunggek. Karena berhasil menyeimbangi Gregek Tunggek, jadi Gede Lord telah membuktikan jika pihak kerajaan Kesiman memang pantas untuk menyungsung Sedah Wong. Seketika Gregek Tunggek beserta seluruh makhluk gaib menghilang dan Sedah Wong tiba-tiba muncul di hadapan Gede Lord. Ia segera menghaturkannya kepada Raja Kesiman. Gede Lord pun diangkat sebagai patih dan kembali menyandang gelar I Gusti Gede Lord. Sejak saat itulah ia dijuluki Kaki Poleng Kesiman.